Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah senyuman mampu mengubah nasib satu kerajaan? Malam ini, sebelum tidur, dengarkan kisah seorang putri yang kehilangan senyumnya, dan bagaimana seluruh dunia ikut merasakan pilunya. Sebelum kita mulai, bantu channel ini berkembang dengan menekan subscribe, like, dan tinggalkan komentar, dongeng lagi. Dengan dukungan kalian, kisah indah seperti ini akan terus hadir menemani tidur kalian. Hening sebentar, musik masuk lembut. Sekarang, mari kita mulai perjalanan dongeng malam ini. Kisah yang berjudul Senyum Sang Putri. Bagian 1, Kerajaan Tanpa Tawa. Di sebuah negeri jauh, tersembunyi di balik pegunungan biru dan hutan yang bersinar saat malam hari, berdirilah kerajaan bernama Aurelia. Kerajaan itu terkenal bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuatan tentaranya, tetapi karena senyum sang putri, Putri Amara. Putri Amara bukan hanya cantik, tetapi senyumnya mampu menenteramkan hati siapapun yang melihatnya. Petani yang kesulitan bekerja, prajurit yang lelah, anak kecil yang menangis, semuanya kembali bersemangat hanya karena melihat senyumnya. Namun suatu malam, pada ulang tahunnya yang ke-18, sesuatu terjadi. Saat pesta berlangsung, angin dingin menyelimuti istana. Lilin padam satu persatu. Musik berhenti. Dan kemudian, terdengar bisikan. Hadiah untuk putri yang selalu tersenyum adalah keheningan. Dan seketika, senyum Putri Amara menghilang. Sejak malam itu, bibirnya tidak pernah lagi terangkat. Ia tidak menangis, namun ia tidak pernah tersenyum. Kerajaan yang dulunya penuh gelak tawa, berubah hening. Pasar sepi. Lagu-lagu berhenti. Anak kecil tidak lagi bermain. Karena semua orang percaya, kebahagiaan kerajaan bergantung pada senyum sang putri. Bagian 2, Rahasia di balik senyum yang hilang. Raja berkeliling mencari tabib, penyihir, dukun, peramal, bahkan penyair. Semua mencoba mengembalikan senyum Putri Amara, tetapi gagal. Hingga suatu hari, seorang nenek renta datang ke istana. Rambutnya putih seperti salju, matanya lembut, dan tongkat kayunya bergetar saat menyentuh tanah. "Aku tahu apa yang terjadi," katanya pelan. Putri kehilangan senyumnya bukan karena kutukan, tetapi karena hati yang kehilangan sesuatu. Semua orang terkejut. "Apa yang hilang?" tanya raja. Nenek itu tersenyum kecil. Senyum lahir dari hati. Dan hati Putri Amara sedang merindukan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan. Namun nenek tidak menjelaskan lebih banyak. Ia hanya memberikan satu petunjuk. Untuk menemukan kembali senyumnya, Putri harus melakukan perjalanan. Ia harus melihat dunia, dan menemukan apa arti kebahagiaan sebenarnya. Raja ragu, tetapi Putri mengangguk. "Jika untuk mendapatkan kembali senyumku, aku harus pergi sendiri." Bintang Putih Sedang bagian 3, Perjalanan Sang Putri. Dengan mantel putih dan kuda coklat bernama Ravel, Putri Amara meninggalkan istana sebelum matahari terbit. Hari-harinya berubah, dari kemewahan istana, menjadi malam-malam panjang di hutan dan desa. Dalam perjalanan, ia bertemu Intan biru kecil, seorang anak laki-laki yang selalu tertawa meski keluarganya miskin. Putri heran. "Bagaimana kau bisa bahagia dengan hidup seperti ini?" Anak itu menjawab, "Karena aku tidak sendirian. Aku memiliki keluarga dan teman. Itu cukup." Intan biru kecil, seorang wanita tua yang membuat roti untuk orang-orang miskin tanpa meminta bayaran. Putri bertanya, "Apa kau tidak lelah memberi tanpa mendapatkan apapun?" Nenek itu menjawab, "Aku tidak memberi untuk menerima. Aku memberi karena itu memenuhi hatiku." Intan biru kecil, seorang prajurit cacat yang tidak bisa lagi bertarung, namun mengajari anak-anak bela diri. Putri berkata, "Tidakkah kau sedih kehilangan pekerjaanmu?" Prajurit itu tersenyum, "Yang terpenting bukan apa yang bisa kulakukan untuk diriku, tetapi apa yang bisa kulakukan untuk orang lain." Setiap pertemuan menggoreskan sesuatu ke hati Putri. Tapi bibirnya masih belum juga tersenyum. Bagian 4, Saat Putri menangis untuk pertama kalinya. Suatu malam, di desa terpencil, Putri Amara melihat seorang ibu duduk di samping boks bayi kosong. Di sebelahnya, terdapat selimut kecil. Tanpa suara, ibu itu menangis. Putri duduk di lantai bersamanya. Tidak bertanya, tidak mengucapkan apapun. Ia hanya menggenggam tangan ibu itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ulang tahunnya,
Putri Amara menangis. Tapi air mata itu terasa berbeda, bukan rasa sakit, tetapi empati. Ibu itu memeluk Putri dengan lemah. Terima kasih, kadang yang kita butuhkan bukan pertolongan, tetapi seseorang yang mau mendengar. Di saat itulah, Putri mengingat sesuatu. Perayaan ulang tahunnya dulu penuh dengan hadiah, musik, dan orang, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mendengarkan dirinya. Tidak ada yang bertanya apakah ia bahagia. Senyumnya hilang bukan karena kutukan, tetapi karena ia tidak pernah merasa dicintai, hanya dihargai. Bagian 5, senyum kembali. Beberapa hari kemudian, Putri Amara siap kembali ke istana. Ia naik Ravel dan berjalan di bawah langit senja. Ketika gerbang kerajaan terbuka, orang-orang menatapnya penuh harapan. Putri turun dari kudanya, melihat wajah orang-orang yang dulu bersedih, dan kali ini ia tidak menahan apapun. Dengan hati yang hangat, penuh cinta, syukur, dan pemahaman, Putri Amara tersenyum. Bukan senyum yang dipaksa. Bukan untuk menyenangkan orang lain. Tetapi senyum yang datang dari hati. Dan seperti sihir, suara tawa kembali terdengar. Burung berkicau. Pasar ramai. Anak-anak berlari. Lagu-lagu kembali dinyanyikan. Kerajaan pun dipenuhi cahaya lagi. Raja memeluk putrinya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan kami, karena mencintai senyummu, tetapi lupa mencintaimu. Putri membalas pelukan itu. Senyum tidak untuk dituntut, tetapi untuk dibagikan. Penutup, pesan moral. Sejak hari itu, Putri Amara mengajar semua orang bahwa kebahagiaan bukan tentang hadiah, kekayaan, atau pujian. Tapi tentang hati yang mengerti arti memberi, berbagi, dan mencintai tanpa syarat. Dan kerajaan Aurelia hidup bahagia, bukan karena memiliki putri tercantik, tetapi karena mereka belajar mencintai dengan cara yang benar. Terima kasih telah mendengarkan dongeng sebelum tidur malam ini. Jika kalian ingin kisah seperti ini kembali hadir esok malam, bantu channel ini dengan subscribe, like, dan tulis di komentar, aku suka dongeng ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Selamat tidur, dan semoga kalian tersenyum indah malam ini.